Assalamualaikum itu adalah ucapan yang terbaik karena itu adalah ucapan doa. Ucapan-ucapan yang lain itu kan ya mungkin bagi mereka adalah doa, tapi doa yang ditujukan untuk Tuhan mereka, permintaan kepada Tuhan mereka, yang buat kita sebetulnya tidak pantas untuk menyebut itu. Bahkan menjadi perbuatan maksiat, perbuatan dosa ketika itu dijadikan sebagai sebuah keharusan. Saya belum cukup untuk menyampaikan salam kepada rakyat atau kepada pemirsa semua kalau tidak mengucapkan itu semua. Padahal ya kalaupun dia pejabat sekarang itu bisa diterjemahkan saja kalimat salam itu dengan di samping assalamualaikum kemudian salam sejahtera untuk kalian semua, kan selesai sebetulnya. Tidak perlu ambil itu yang Bali begitulah bacaan yang ke Hindu, ada ke Buddha, nama budaya kayak begitu itu nggak perlu ya. Dan itu jadi perbuatan dosa ketika itu oleh dia jadi keharusan, jadi dosa. Nah, ya kalau sekali-kali diucapin ya masih bisa dimaafkan, tapi kalau udah jadi setiap dia buka itu dengan membaca itu sudah nggak betul. Padahal bisa saja sebagai pejabat dia ucapkan itu aja, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian semua. Padahal itu terjemahan dari assalamualaikum juga, itu nggak apa-apa ya, ada bahasa Indonesianya. Toh salam sejahtera untuk kalian semua kan juga doa buat bersama semua, buat umat lain. Jadi kita ini jangan ikut-ikutan Pak. Bagi nanti misalnya diantara kita ada yang jadi anggota dewan, besok bisa jadi apa misalnya, itu jangan ikut-ikutan begitu. Itu nggak betul itu ya. Ada lagi salam Pancasila lagi, itu saya nggak ngerti itu. Ada kan salam Pancasila menunjukkan seolah dia itu yang paling Pancasilais gitu, padahal dia yang paling banyak korupsi. Yang Pancasilais nggak korupsi sebetulnya kan gitu malah. Nah itu nggak betul gitu ya. Kalau orang bilang salam olahraga tujuan untuk memberikan semangat orang berolahraga, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau disebut salam Pancasila, saya juga malah untuk apa, maksudnya apa? Itu kan ingin menunjukkan seolah dia yang paling toleran, dia yang paling Pancasilais, dia yang paling seolah kayak begitu kan. Ya udah, salam yang betul adalah assalamualaikum. Ini Pak, ucapan salam assalamualaikum adalah ucapan ahli surga. Coba, kita udah biasa ngomong ucapan ahli surga di dunia, itu secara nggak langsung adalah harapan kita nanti kita ngucapin ini juga waktu di akhirat, yaitu berarti di surga. Karena kalau di neraka nggak ngucapin assalamualaikum. Kalau di neraka nggak ada assalamualaikum, nggak tahu ucapannya apa ya. Itu jadi yang ada assalamualaikum cuma di surga ya. Dan malaikat juga ucapin itu kepada kita, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salam untuk kalian semua. Inilah kebaikan yang Allah persembahkan buat kalian semua. Masuklah kalian kepada dalam surga itu dengan nyaman, dengan aman. Itu begitu. Dan kalian akan kekal dalam surga. Itu begitu salam dari sana. Jadi nggak boleh Pak, ya, nggak boleh dalam pengertian awal-awalnya sekali-kali masih bisa dimaafkan. Tapi kalau dia jadi sering dan dia merasa itu sebagai keharusan, itu malah jadi dosa. Karena merasa tidak cukup dengan apa yang telah Allah syariatkan. Dulu di zaman Nabi Pak, itu Umar bin Khattab ini pegang kitab lain, pernah pegang kitab Taurat, pegang aja Pak, lihat kitab Taurat itu. Padahal juga kitab Tauratnya udah nggak ada yang murni, ya. Tapi dia nemu ya, kitab Taurat, dibaca-baca, dilihat. Rasulullah marah, apakah nggak cukup Al-Quran Allah turunkan untukmu? Kok masih baca-baca yang lain? Kalau baca kitab buku-buku yang lain nggak apa-apa. Ini baca kitab suci umat lain. Itu aja Rasulullah marah. Mungkin kalau Rasulullah dengar orang assalamualaikum tapi pakai nama budaya, mungkin Rasulullah bilang nggak cukup assalamualaikum. Mungkin akan ngomong begitu. Wallahu a'lam. Ya, itu begitu. Merdeka ya, itu kayak tadi salam olahraga, penyemangat aja. Mungkin mereka semangat supaya kita mau merdeka ya, itu barangkali begitu ya. Cuma ya tetap kan kalau pekikan yang
menyemangati benar-benar ya kalau dalam bagi kita Muslim ya Allahu Akbar, nggak ada lain. Dan itu pula yang ditakbirkan, yang dipekikan oleh dulu pahlawan kita kan. Pahlawan kita itu bukan hanya mereka tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma kan Allahu Akbarnya kayak dihilangkan, seolah-olah hanya kata-kata merdekanya yang lebih banyak kan begitu. Padahal dulu takbirnya Allahu Akbar. Yang orang pelajari mudah, katakanlah sejarah yang mudah adalah sejarah 10 November Bung Tomo. Itu pekikannya adalah Allahu Akbar. Kan gitu. Zaman dulu diwajibkan itu SD mau pulang merdeka itu. Saya Zaman dulu. SD dulu. Iya. Nggak ada yang lain harus dibilang merdeka karena zaman itu baru merdeka. Ya. Ya. Karena kan ya itu tadi untuk penyemangat kan mungkin waktu itu kita baru merdeka. Kalau nggak seperti itu mungkin akibatnya kita ya dijajah lagi, ya mungkin begitu saja kita terima juga misalnya, karena kan ada percobaan kan. Belanda kan pernah mencoba tahun 48 masuk lagi ke sini, barangkali masih bisa menguasai Indonesia kan gitu ya. Itu ya karena itulah mungkin semangat pekikan mereka itu dikumandangkan. Wajib itu. Hah? Oh waktu itu wajib. Ya, ya barangkali Pulang karena itu. sekolah diajarkan merdeka. Nah. Karena zaman dulu kan waktu saya SD. Iya. Sekolah rakyat ya Pak ya. Itu hilang waktu SMP apa sudah hilang. Iya. Baik.